Sehari dua hari ini kita mendengarkan bagaimana respon politik yang disampaikan oleh mantan politisi PDIP, yaitu Effendi Simbolon, terkait dengan Hasto yang sudah jadi tersangka. Statement-statement Effendi Simbolon tentu sangat mengagetkan. Pertama, Effendi Simbolon itu meminta kepada PDIP untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Yang kedua, bahkan ini menurut saya yang cukup mengagetkan, adalah meminta kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP itu untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. Tentu cukup mengagetkan karena selama ini kita tahu bahwa Effendi Simbolon itu kan dinilai sebagai sosok yang mungkin lurus-lurus saja selama di PDIP. Jadi tidak mengherankan ketika Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarnoputri itu mundur dari jabatan politiknya sebagai Ketua Umum PDIP. Ini kan memancing reaksi yang cukup luar biasa dari PDIP. Karena apapun, Effendi Simbolon itu dianggap sebagai bagian dari Jokowi saat ini. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati mundur, tidak lagi jadi ketua umum partai, ini kemudian membuat perang terbuka antara PDIP dengan Jokowi itu terus berlanjut sampai hari ini. Publik tahu Effendi Simbolon juga dipecat oleh PDIP hanya gara-gara bertemu dengan Jokowi dan dianggap sebagai orang yang kemudian tidak lagi mematuhi fatsun-fatsun politik PDIP. Di Pilkada Jakarta misalnya, Effendi Simbolon itu dianggap satu mazhab dengan Jokowi yang memberikan dukungan politiknya kepada Ridwan Kamil. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Effendi Simbolon yang merasa prihatin terkait dengan kasus Hasto, meminta kepada PDIP mengevaluasi secara menyeluruh, meminta kepada Megawati Soekarnoputri untuk mundur sebagai ketua umum, itu dianggap sebagian suara politik Effendi Simbolon yang saat ini sudah menjadi bagian dari Jokowi. Itulah yang kemudian membuat politisi PDIP Guntur Romli menegaskan ini adalah sebagai salah satu bentuk bahwa memang selama ini ada pihak-pihak yang memang ingin mengaut-aut dan ingin mengobok-obok PDIP supaya tidak sekuat dan tidak setangguh seperti dahulu kala. Jadi pernyataan Effendi Simbolon yang kemudian meminta Megawati mengundurkan diri sebagai ketua umum itu dianggap sebagai bukti yang cukup sahih betapa memang selama ini ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengincar posisi ketua umum Megawati Soekarnoputri yang selama ini dianggap sebagai veto player di Partai Banteng yang nyaris tidak tergantikan. Itulah yang saya kira per hari ini publik melihat ini pertarungan politik antara orang-orang yang dekat dengan Jokowi dengan PDIP. Rasa-rasanya agak sulit untuk bisa dihilangkan. Tapi terlepas apapun itu, saya kira dua hal. Pertama, menjadi menarik pernyataan Effendi Simbolon itu karena disampaikan setelah tak lagi jadi kader PDIP. Padahal kalau Effendi Simbolon ataupun ketika masih ada Jokowi, suara supaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan PDIP, apalagi meminta Megawati sebagai ketua umum tidak melanjutkan jabatan politiknya, itu disampaikan ketika Effendi masih menjadi bagian dari PDIP, itu saya kira luar biasa. Karena apapun partai itu pastinya butuh koreksi, butuh reorganisasi, yang paling penting adalah mematangkan strategi untuk menghadapi persaingan-persaingan politik yang semakin sengit dan semakin luar biasa. Itulah yang kemudian cukup disayangkan. Andai pernyataan Effendi Simbolon itu disampaikan ketika dirinya masih sebagai kader PDIP, saya kira itu akan mantap. Jadi ini akan dianggap sebagai suara internal partai, suara kader-kader yang ada keinginan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di level ketua umum. Sayangnya, Effendi menyatakan Megawati itu mundur setelah tak lagi jadi kader PDIP. Wajar kalau kemudian dianggap oleh Guntur Romli sebagai bagian dari barisan sakit hati, dianggap sebagai outsider, dianggap sebagai orang yang sudah menjadi pecatan dari partai, yang wajar kalau kemudian suara-suaranya itu sumbang selalu dialamatkan ke PDIP. Itu yang pertama. Jadi ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Effendi yang saat ini bukan lagi kader PDIP. Sayang betul memang kalau keinginan PDIP itu evaluasi secara menyeluruh terkait dengan posisi ketua umum mereka disampaikan ketika masih kader, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang sangat menggembarkan. Nah,
Adi Prayitno. Wah, saya suka sekali dengan Pak Adi Prayitno ini. Jadi pengamat yang enak sekali kalau beliau ngomong itu didengarkannya ya. Susunan narasi yang disampaikannya itu sejuk sekali. Tidak provokatif ya, tetapi substansinya kena. Kalau Rocky itu kan provokatif penyampaian narasinya, meskipun enak juga sama. Dan menyebalkan, enak dan menyebalkan. Susunan kalimatnya rapih, enak, tapi menyebalkan. Kalau Adi Prayitno susunan kalimatnya rapih, substansinya kena, dan tidak menyebalkan. Itu bedanya tuh. Sama-sama pengamat, tapi Rocky itu sudah jadi politisi sih menurut saya ya. Meskipun kalau diundang di berbagai acara televisi selalu dilabeli dengan pengamat politik, pengamat politik, pengamat politik. Bagi saya itu sudah jadi politisi meskipun bukan kader partai. Nah, kalau Adi Prayitno itu benar-benar pengamat politik. Apakah kita sebagai rakyat pinggiran boleh berkomentar gak kira-kira persoalan partai politik? Boleh-boleh saja menurut saya. Punya hak kita. Katakanlah kita pengamat kecil-kecilan. Kan Adi Prayitno itu pengamat besar-besaran. Nah, kita kan pengamat kecil-kecilan yang ada di pelosok daerah ini nih ya. Kita juga mengharapkan sesungguhnya partai politik semuanya, bukan hanya PDIP, itu ada wajah baru. Jadi bukan hanya itu aja. Supaya mau bagaimanapun partai politik itu kan yang menentukan arah bangsa ke depan, yang mengendalikan republik ini. Partai politik, mau tidak mau, suka tidak suka, kita melihat partai politik, ya kita tetap harus ikut aturan. Kalau mau berkontribusi di dalam urusan membangun negeri, ya harus mengamati sepak terjang partai politik. Kalau mampu, kalau siap masuk, gitu loh ya. Kalau mampu, kalau siap masuk. Kalau tak mampu, kalau tak siap, ya kita harus tetap cek jalannya partai politik itu sebagai mereka kan banyak anggota dewannya mewakili kita. Nah, kita perlu dong tahu aktivitas mereka, cita-cita mereka, kontribusi mereka terhadap negara ini kan itu ya. Maka kita berhak sebagai masyarakat tuh ngontrol juga, memberikan rem bila kebablasan, mengkritik bila tidak sesuai dengan keinginan rakyat kan itu. Sekali lagi, kita sebagai rakyat pinggiran, pengamat kecil-kecilan, menginginkan untuk semua partai politik ini merubah wajahnya, bukan hanya itu aja. Biar tahu, yang sampai saat ini udah kelihatan dirubah terus wajahnya kan Golkar. Golkar itu ikonnya rubah-rubah, tokohnya banyak tuh kalau di Golkar. Kalau PDIP ya cuma itu aja, Megawati. PKB ya Caimin. Ada kongres, ya proses penggantian ketua umum, tapi nggak diganti-ganti kan. Gerindra Prabowo aja. Bagi saya Nasdem Surya Paloh. Apakah tak ada wajah yang lain gitu loh? Apakah tak perlu regenerasi? Bagi saya harus dirubah wajah partai politik itu. Jadi bukan hanya itu aja. Kita sebagai masyarakat punya hak untuk bersuara seperti ini. Sekarang kan maju menjelang kongres PDIP kursinya digoyang. Kursi kepemimpinan Megawati. Apalagi sekarang dipantik oleh Effendi Simbolon, mantan kader partai PDIP yang meminta sebagai bentuk pertanggungjawaban itu mundur dari kursi ketua umum partai PDIP karena ada kasus Hasto itu tuh. Dan itu memantik reaksi amukan dari kader-kader partai. Sesungguhnya pengamat-pengamat politik itu ya seneng-seneng aja. Maksudnya ayo dong ada pergantian dong, ada regenerasi dong gitu loh. Partai politik kan mesti mencerminkan demokrasi. Kan diulang-ulang di mana-mana diajarkan demokrasi. Kita negara demokrasi. Partai politiknya tak pernah ganti ketua umum. Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ini demokrasinya dari mana? Begitu, saudara. Jadi hal kecil untuk mendidik
demokrasi itu ya dari partai politik. Ada nggak demokrasi di dalam tubuh partai politik? Atau sudah tak ada? Itu logika sederhana saya sebagai masyarakat pinggiran. Begitu. Tapi Ibu Mega itu, wah, nantang tuh. Silakan, siapa yang mau ganggu partai saya? Digoyang sedikit, ngamuk kan. Aduh. Mudah-mudahan Ibu Megawati tetap jadi ketua umum atau diganti. Ya, silakanlah. Rasa-rasanya susah ya. Padahal kader PDIP itu udah punya wajah yang hebat kemarin, Pak Jokowi. Tapi ya sayang, seribu sayang, ada wajah baru di PDIP, kader yang potensial sangat bagus untuk membuat maju partainya, tapi ya dibuang. Mau bagaimana? Susah. Ada kadernya yang melampaui ketua umumnya langsung dibuang, takut kesaingan. Ini apakah sikap demokratis? Apakah bentuk demokrasi? Ya, saya kira bukan itu. Bentuk otoriter di dalam partai politik justru. Dan semuanya bukan hanya ngomong Jokowi. Kalau ada kader pada partai politik yang melampaui kecerdasannya, jaringannya, dan lain sebagainya dari ketua umumnya, itu mestinya mendapatkan apresiasi. Harusnya mendapatkan reward, penghargaan ya. Bukan mendapatkan punishment, bahkan dipecat ya kan. Mau bagaimana kita rakyat menilai hal-hal seperti ini? Macam apa ini didikannya kepada masyarakat urusan demokrasi? Yes lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.